Gerai perhiasan emas mewah Tiffany & Co sudah lama membuka usahanya di Indonesia, namun Bea Cukai menyegel karena ada dugaan barang ekspor ilegal. Bagaimana modus yang dilakukan untuk mengakali pajak impor ini? Kita bahas bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang. Mas Zainur, saya ingin tanyakan dulu, apakah kasus impor ilegal ini sudah sering terjadi dan modusnya ini seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya sudah sering terjadi ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ada banyak kasus impor dan ekspor emas ilegal ya. Bahkan pernah diungkap oleh Menko Polhukam waktu itu, Prof. Mahfud, bahwa ada kasus dengan nilai ratusan triliun. Untuk Kurang modusnya sendiri, lebih Mas? modusnya adalah, ya, Untuk modusnya sendiri seperti apa ini? modusnya kurang lebih adalah ketika kewajiban pemberitahuan impor barang itu kemudian tidak diberitahukan secara benar gitu ya. Jadi misalnya mulai dari klasifikasinya atau juga mungkin barang setengah jadi ditulis sebagai barang jadi, sehingga ini menghindari kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh importir. Tujuannya untuk memperoleh selisih harga dan kemudian tidak membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Nah, ini kemudian merugikan negara karena yang pertama mereka tidak membayar cukai dengan ketentuan yang seharusnya, tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan juga kemudian membanjiri barang-barang ilegal masuk ke dalam negeri. Tentu ini adalah satu kejahatan ekonomi yang jelas ya bermotif keuntungan mendapatkan spread ya, perbedaan harga antara di negara tempat produksi dan juga dengan di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini memang murni satu kenakalan, satu kejahatan yang dilakukan oleh importir, atau ini juga melibatkan oknum aparat bea cukai? Karena kan di dalam proses impor itu ada verifikasi, ada pemeriksaan yang dilakukan oleh bea dan cukai. Apakah kemudian ini hanya sekadar lolos atau diloloskan Ya. karena adanya bentuk-bentuk suap atau gratifikasi dalam bentuk kickback. Ini yang kemudian harusnya didalami, tidak hanya sekadar oleh bea cukai sendiri, harusnya bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui adanya potensi TPPU dan juga dengan aparat penegak hukum, apakah dengan kepolisian, KPK, atau pihak kejaksaan. Gitu, Bang. Kalau memang ada dugaan TPPU, apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat seperti yang tadi Anda sebutkan, Mas Zainur? Tentu ya. Jadi kan ini sekarang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Bea dan Cukai terkait dengan toko perhiasan T begitu ya. Ya. Nah, apakah T ini sekadar memalsukan data kepabeanan? Kalau memang benar-benar T hanya sekadar memalsukan data kepabeanan, ada rekayasa dokumen sehingga membayar lebih rendah atau bahkan nol, atau juga mengubah klasifikasi barangnya, maka ini bisa dikenakan Undang-Undang Kepabeanan. Tetapi kalau perusahaan T ini menyuap pejabat di Bea dan Cukai, tentu tidak cukup menggunakan pendekatan Undang-Undang Kepabeanan. Yang harus digunakan justru adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang keduanya memiliki ancaman yang juga sangat beragam, bahkan bisa sampai kepada pembubaran badan usaha kalau korporasinya terlibat. Jadi saya lihat ini memang publik sedang melihat gitu ya, apakah bea cukai ini pasca terjadinya OTT di Lampung kemarin, kemudian mereka akan berbenah untuk melakukan pemberantasan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kita bisa sebut sebagai impor ilegal, ataukah mereka masih pilih-pilih gitu ya. Jadi menurut saya ini yang ditunggu oleh publik, dan informasi dari PPATK itu nanti akan sangat berharga untuk dapat mengungkap. PPATK akan melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dari impor ini, kemudian apakah ada aliran-aliran ke pihak-pihak lain. Inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan itu sendiri. Oke, tentu dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, artinya selain melakukan penyegelan, kemudian juga mendalami kasus ini terkait dengan perusahaan yang bersangkutan, pihak dari Kementerian Keuangan ataupun mungkin Bea Cukai sendiri juga harus memeriksa kondisi internalnya, apakah betul ada pihak-pihak yang juga diduga terlibat. Seperti itu, Mas Zainur. Betul sekali.
Jadi tidak boleh berhenti di persoalan dugaan pelanggaran undang-undang kepabeanan gitu ya, soal pencatatan dokumen impor. Tetapi juga yang perlu jadi pertanyaan, kenapa impor ilegal ini bisa berhasil masuk ke Indonesia gitu ya? Kan nanti bisa diketahui apakah memang benar ini mereka saking canggihnya kemudian misalnya mengelabui klasifikasi barang impornya atau kemudian juga memalsukan dokumen impornya atau dengan modus-modus misalnya memecah barang-barang impornya agar kemudian tidak mudah untuk dideteksi, diselundupkan dengan berbagai cara, ataukah mereka berhasil untuk melakukan impor secara melawan hukum karena tugasnya itu telah dilemahkan dengan menggunakan suap atau gratifikasi. Jadi ini kan dua hal yang berbeda ya. Sekali lagi kita apresiasi langkah dari Bea dan Cukai untuk menegakkan ketentuan di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Ya, memang betul bisa dikenakan denda hingga 1000% terhadap mereka yang mengelabui ketentuan-ketentuan impor. Tetapi yang jadi pertanyaan publik, ini sekadar kecanggihan importir mengelabui aparat atau aparatnya yang sudah masuk angin karena terkena suap atau gratifikasi. Jadi ya sekalian saja kalau menurut kami misalnya Menteri Keuangan Purbaya memang mau bersih-bersih secara sungguh-sungguh, ya ungkap saja semuanya begitu ya. Karena memang ini juga bukan perkara pertama gitu ya. Sudah ada perkara-perkara terdahulu, bahkan dulu pernah disampaikan sekali lagi oleh Menko Polhukam waktu itu, Prof. Mahfud MD, data PPATK ada impor yang sangat mencurigakan senilai 189 triliun emas yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Apakah itu terkait dengan misclassifying HS code-nya Ya, atau juga pemalsuan-pemalsuan dokumen kepabeanannya ya. ya atau bahkan itu memang merupakan satu bentuk impor yang benar-benar 100 ilegal. Jadi ya kita tunggu gitu ya apakah ini memang sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan ataukah ini sekadar sebagai respon pasca OTT KPK kemarin terhadap person-person di Bea dan Cukai. Oke, tentu kita tunggu transparansi proses hukum yang kini tengah berjalan. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polda Papua dan Polres Bovendigul